Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Firdianti Putri Eva, mahasiswa praktik kerja profesi apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Angkatan ketiga, dengan dosen pembimbing Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI, serta preceptor PBF Ibu Apoteker Juli Bulasmi SM. Pada video kali ini, kita akan membahas kegiatan distribusi obat berdasarkan kontrak, antara lain tender barang dan aturan e-katalog. Selanjutnya, yang harus kita ketahui adalah bagaimana proses tender barang dan aturan e-katalog. Pelaksanaan tender barang dan e-katalog memiliki dasar hukum agar pada pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang pertama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Yang kedua, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, di mana pelayanan obat, Alkes dan BSHP untuk peserta jaminan kesehatan pada fasilitas kesehatan berpedoman pada daftar dan harga obat, Alkes dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Selanjutnya, yang ketiga, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana penyedia barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Selanjutnya, tender penyedia barang. Yang pertama kali harus kita ketahui adalah apa itu tender. Tender merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau jasa. Proses tender dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah lelang atau seleksi, yang kedua adalah non-lelang atau non-seleksi. Tender melalui lelang atau seleksi dengan negosiasi digunakan untuk mendapatkan lebih dari satu pemenang untuk pemenuhan barang. Pada non-lelang atau non-seleksi terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama negosiasi dan yang kedua adalah tanpa negosiasi. Yang pertama, negosiasi dilakukan untuk barang dengan kriteria kebutuhan barang melebihi kemampuan satu penyedia. Spesifikasi barang beragam, harga barang sudah dipublikasi melalui e-katalog, dan yang terakhir adalah penyedia tunggal. Non-lelang atau non-seleksi tanpa negosiasi digunakan untuk barang dan jasa yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini, pengadaan barang ataupun jasa di Indonesia telah menggunakan katalog elektronik atau biasa juga disebut dengan e-katalog. Mengapa menggunakan e-katalog? Yang pertama, tidak perlu tender atau lelang bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ataupun institusi untuk mendapatkan barang ataupun jasa. Yang kedua, menghemat sumber daya, antara lain sumber daya manusia, waktu, dan menekan biaya. Yang ketiga, harga barang dan jasa transparan karena terlampir di dalam portal pengadaan dan bisa diakses oleh siapa saja. Yang keempat adalah dapat memilih produk sesuai kebutuhan, yaitu sesuai merek dan fungsinya. Yang kelima, lebih akuntabel sehingga menjamin ketenangan dalam melakukan pengadaan. Yang terakhir adalah mendukung pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah. Sebelum lebih lanjut, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah e-tendering, di mana e-tendering ini merupakan metode pemilihan barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka, dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa, dan terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah e-katalog ataupun katalog elektronik. Katalog elektronik merupakan sistem elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari penyedia barang atau jasa pemerintah. Yang ketiga adalah e-purchasing. E-purchasing merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem e-katalog. Yang keempat adalah e-procurement. E-procurement adalah pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima adalah SPSE. SPSE merupakan sistem pengadaan secara elektronik.
yaitu aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh LPSE atau Lembaga Pengadaan Secara Elektronik di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Adapun regulasi pendukung untuk tender e-katalog obat antara lain adalah yang pertama merupakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pengadaan obat berdasarkan e-katalog. Yang kedua merupakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan obat dengan e-purchasing berdasarkan e-katalog. Selanjutnya adalah tata cara penyusunan e-katalog obat. E-katalog disusun oleh LKPP, di mana Kepala LKPP menetapkan barang atau jasa yang dicatatkan pada katalog elektronik ataupun e-katalog. PBS yang masuk sebagai penyedia e-katalog merupakan PBS yang telah menandatangani kontrak dengan LKPP. Yang ketiga adalah pemilihan PBS sebagai penyedia. Dalam rangka kontrak payung atau framework contract dapat dilaksanakan dengan proses lelang ataupun non-lelang. Dan yang terakhir, akses e-katalog, LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harga pada website yang tertera. Di dalam pengadaan berdasarkan e-katalog, terdapat kontrak payung atau framework contract bagi penyedia. Apa perbedaan kontrak standar dan kontrak payung pada e-katalog? Kontrak payung memiliki sifat penyedianya lebih dari satu. Kemudian, pembelian berdasarkan permintaan dan skala kebutuhannya bervariasi. Sedangkan pada kontrak standar, sifat kontrak standar itu adalah penyedia tunggal, pembelian tunggal, dan skala kebutuhannya ditentukan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam syarat-syarat penyedia e-katalog. Sebagai penyedia e-katalog harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha, memiliki izin terkait pengadaan barang yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah, dan wajib memiliki nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya, memiliki SPT PPh tahunan terakhir dan secara hukum memiliki kepastian mengikatkan diri pada kontrak. Selanjutnya, memiliki alamat yang jelas dan dapat dijangkau jasa pengiriman dan menandatangani fakta integritas. Selanjutnya, penyedia e-katalog tidak masuk ke dalam blacklist ataupun daftar hitam, tidak sedang dikenakan sanksi penurunan pencantuman dari e-katalog, dan tidak terlibat kasus hukum ataupun tidak pilot. Memiliki keterangan asal barang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir adalah dalam hal penyedia katalog elektronik berbentuk badan usaha ataupun perorangan, maka penyedia merupakan prinsipal produsen atau mata rantai pasok terdekat dari prinsipal produsen. Selanjutnya, siapa saja yang dapat menggunakan e-katalog? Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan obat dengan e-purchasing, berdasarkan e-katalog, pemanfaatan e-katalog dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Kemudian diperbarui dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pengadaan obat berdasarkan e-katalog. Pemanfaatan e-katalog dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengadaan obat berdasarkan e-katalog. Pengadaan obat berdasarkan e-katalog ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dapat dilakukan melalui metode e-purchasing, dan yang kedua dapat dilakukan secara manual. E-purchasing dapat diakses oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ataupun instansi terkait. Misalnya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit pemerintah. Selain itu, e-purchasing juga dapat diakses oleh fasilitas kesehatan termasuk swasta, dalam hal ini adalah rumah sakit dan apotek. Tetapi, pada fasilitas kesehatan termasuk swasta dilakukan melalui LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang ataupun Jasa Pemerintah. Kemudian dapat dilakukan secara manual apabila jika sistem pada LKPP mengalami kendala operasional. Pengadaan secara manual ini dapat dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah ataupun instansi, dan fasilitas kesehatan termasuk swasta, yaitu rumah sakit dan apotek. Berikut merupakan contoh tab menu e-katalog yang tercantum pada portal pengadaan
Dapat dilihat untuk e-katalog obat dan alat terdapat pada submenu kesehatan. Dan berikut adalah contoh e-katalog obat. Selanjutnya kita masuk ke dalam ketentuan e-purchasing berdasarkan e-katalog. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014. Yang pertama, dalam hal pengadaan obat melalui e-purchasing berdasarkan e-katalog, jika terjadi kendala operasional ataupun dinyatakan offline, dapat dilakukan secara manual. Yang kedua, pembelian secara manual dilaksanakan langsung kepada industri farmasi yang tercantum dalam e-katalog. Yang ketiga, PBF atau distributor melaksanakan penyediaan obat sesuai dengan isi perjanjian atau kontrak jual beli. Yang keempat, industri farmasi yang tercantum dalam e-katalog wajib melaporkan realisasi pemenuhan permintaan obat dari fasilitas kesehatan. Yang kelima, item obat yang ditolak atau tidak dipenuhi oleh penyedia dilaporkan ke LKPP dengan tembusan Dirjen Bina Farmasi paling lambat 5 hari kerja. Adapun alur prosedur penggunaan e-katalog secara e-purchasing adalah sebagai berikut. Pertama-tama, apoteker penanggung jawab menyusun daftar kebutuhan obat. Kedua, penjabat pembuat komitmen ataupun PPK menyusun rencana pengadaan dengan e-katalog. Kemudian, panitia pengadaan membuat dan mengirim paket pembelian ke penyedia melalui aplikasi e-purchasing yang dibangun oleh LPKK. Penyedia dalam hal ini PBF ataupun industri farmasi menyetujui paket pembelian dan menunjuk PBF yang akan mendistribusikan obat. Kemudian panitia pengadaan melaporkan hasil persetujuan penyedia ke PPK melalui e-purchasing. Kemudian penjabat pembuat komitmen ataupun PPK menyusun kontrak dan ataupun SPK untuk PBF. Setelah ada realisasi ataupun pemenuhan dari PBF, kemudian apoteker penanggung jawab membantu panitia penerimaan dalam pemeriksaan obat. Adapun alur prosedur penggunaan e-katalog secara manual ataupun offline adalah sebagai berikut. Apoteker penanggung jawab pertama-tama menyusun daftar kebutuhan obat. Kemudian pejabat pembuat komitmen menyusun rencana pengadaan dengan e-katalog. Selanjutnya, panitia pengadaan membuat dan mengirim paket pembelian ke penyedia melalui email. Selanjutnya, penyedia dalam hal ini PBF ataupun industri farmasi menjawab ataupun menyetujui surat dari panitia pengadaan dan menunjuk PBF yang akan mendistribusikan obat. Selanjutnya, panitia pengadaan melaporkan hasil persetujuan dari PBF ataupun industri farmasi ke pejabat pembuat komitmen ataupun PPK. Selanjutnya, pejabat pembuat komitmen ataupun PPK menyusun kontrak dan atau SPK untuk PBF. Setelah terjadi realisasi dari penyedia, yaitu PBF ataupun industri farmasi, apoteker penanggung jawab membantu panitia dalam penerimaan dan dalam pemeriksaan obat. Demikian video edukasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.